Hasbunallah wa ni'mal wakil. Anda sudah menasihatinya, Anda lepas tanggung jawab. Contoh kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Dua nabi ini Allah jadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Ya. Kedua istri mereka, istri masing-masing ini, dari Nabi Nuh dan Nabi Lut, meninggal tenggelam bersama dengan kaum mereka karena mereka tidak mau mengikuti nasihat dan saran-saran dari suami mereka. Dan Allah tidak menghisap lagi Nabi Nuh dan Nabi Lut karena memang mereka sudah mengingatkan, sudah menjalankan. Seperti itu kurang lebih. Tapi yang jadi masalah kalau Anda tidak pernah menasihati, tidak pernah meluruskan kesalahannya, maka ini tentu saja Anda akan bertanggung jawab. Ya. Jadi Allah alam setahu saya, Anda tidak akan menanggung dosa itu. Suami memang bukan tempat curhat, Bu, ya. Ya. Suami tempat kita mengabdi. Ibu mengabdi. Itu yang diperintahkan dalam agama. Penuhi kebutuhannya, layani dia gitu. Jadi memang dia bukan tempat untuk curhat. Curhat ini dalam Islam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu ada masalah apa, keluh kesahkan kepada Allah. Kalau Anda menyampaikan kebutuhan Anda, nggak ada masalah. Tapi kalau setiap curhat Anda harus didengarkan oleh suami, ini nggak ada dalam syariat. Nggak ada anjuran itu gitu. Ya. Sebagaimana juga suami tidak harus menjadikan istrinya sebagai tempat curhatnya. Boleh ngobrol, tapi bukan berarti harus suami kita mendengarkan curhatan kita. Yang ada benar adalah Anda menjadikan suami sebagai ajang Anda mengabdi, ya, mengejar ridha Allah subhanahu wa ta'ala dari sini. Saya sudah pernah berikan masukan di beberapa materi kita yang lalu, ya. Kalau nasihat seorang suami ke istri, ya, atau laki-laki ke perempuan akan beda dengan nasihat kalau kita pertemukan nasihat seorang wanita atau istri, ya, kepada laki-laki. Ini suaminya misalnya beda. Kalau seorang laki-laki bisa mengatakan saya tidak suka ini, jangan lakukan. Dia bisa dengan tegas menyampaikan, istrinya bisa mendengarkan itu. Tapi kalau suami nggak bisa, ibu nggak bisa menggunakan metode itu. Karena yang ada adalah mereka punya defense, pertahanan yang menonjol kaum laki-laki. Karena memang diciptakan untuk alam luar sana. Lagi utang, sholat berjamaah, berjihad, cari nafkah. Ya memang ini karena menghadapi alam luar, sifat pertahanan defense dirinya itu sangat besar. Yang Anda serang, dia akan melawan. Jadi caranya gimana? Berikan masukan baik-baik. Kalau suami Anda itu, pertama tentu mulai dengan doa dulu, supaya Allah SWT berikan hidayah. Sujud di sholat malam, di antara azan iqamah, saat hujan lagi turun. Ya. Kemudian, yang kedua Anda lihat kira-kira metode apa yang paling tepat buat suami. Misalnya dia suka nonton tontonan, ya. Anda kirimkan cuplikan ceramah tentang sholat. Dia suka baca buku, Anda berikan buku, ya kan. Taruh di atas meja kerjanya misalnya, ya. Atau Anda gunakan orang ketiga yang kira-kira dia bisa didengar oleh suami Anda. Atau kalau Anda menganggap suami Anda bisa mendengar dan menerima di saat-saat tertentu, yang misalnya selepas berhubungan biologis, lagi tenang, lagi piknik keluarga, lalu Anda menyampaikan dia bisa terima, alhamdulillah, gunakan itu. Itu yang terbaik insya Allah. Dan tidak usah putus asa. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik, pencipta suami Anda dan pemilik hatinya. Ya. Maka dia bisa membolak-balikkan hati hambanya untuk mendapatkan hidayah. Disabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah berikan hidayah suaminya, ya. Ini sudah bergabung dua dosa besar yang luar biasa. Zina dan mabuk. Nah, ini perbuatan yang masuk dalam 7 induk dosa besar. Yang harusnya tentu dihindari oleh setiap muslim. Saran kami, yang pertama ibu doakan. Ya. Yang kedua, ibu coba berikan masukan tentang masalah wajibnya sholat
ya. Kemudian jangan sampai mabuk, ya. Karena itu haram, dengan cara datangkan cuplikan-cuplikan ceramah. Karena tidak ada yang bisa mengubah seseorang untuk meninggalkan hal buruk seperti ini kecuali agama. Wahyu itu berbicara dengan hati manusia. Gak usah khawatir dia terima atau tidak, itu gak penting. Yang penting Anda sudah sampaikan. Cukup banyak cuplikan ceramah kami Anda bisa lihat di playlist YouTube, insya Allah. Di YouTube di berandanya ada playlist, Anda bisa cari. Dosa-dosa besar, ada bahasan tentang masalah zina, ada bahasan tentang minum khamr, ya, atau narkotika, atau ya, minuman keras ini. Itu ada dalil-dalilnya. Anda bisa insya Allah ambil cuplikan dan Anda bisa perdengarkan. Juga Anda bisa gunakan orang ketiga, ya, untuk menasihati dia. Kalau juga tidak mau, saran kami istikharah saja. Saran kami para istri yang bergabung dengan suami-suami yang seperti ini, walaupun saya tidak tahu siapa Anda dan siapa suami Anda gitu. Saya bicara global, ya. Maka tidak usah berlama-lama menghabiskan umur dengan laki-laki fasik, laki-laki yang jauh dari agama, yang akan bahkan bisa merusak iman kita. Ya, dia kalau setiap hari mabuk ini jadi permasalahan. Orang mabuk itu bisa melakukan segala macam kesalahan, bahkan bisa membunuh istrinya, bisa menyakiti. Kalau dia tidur selepas sholat subuh, ini tergantung. Ini bukan sesuatu yang haram, ya. Tergantung, kalau kondisi fisik dia membutuhkan itu, maka jangan dilarang. Tidak ada masalah gitu, ya. Cuma memang anjuran para ulama untuk tidak tidur langsung selepas subuh itu karena ada amalan-amalan tertentu yang harus dijaga. Seperti zikir pagi petang, ya. Hadits Nabi SAW misalnya yang berbunyi sampai membaca subhanallah sebelum terbit matahari. Ini kan berarti pas selepas subuh, ya. Dan sebelum terbenam matahari 100 kali baca subhanallah, maka itu lebih baik daripada bersedekah dengan 100 ekor unta. Sampai membaca alhamdulillah 100 kali sebelum sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, habis subuh dan habis asar, ya. Maka itu lebih baik daripada memiliki 100 ekor kuda yang digunakan berjihad di jalan Allah. Sampai membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka itu lebih baik daripada membebaskan 100 budak, ya. Dan sampai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, ya. Maka dia akan datang hari kiamat membawa pahala, tidak ada orang yang menyamai pahala dia atau lebih, ya. Kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih, ya. Ini kan ada amalan yang dikerjakan sebelum terbit matahari. Kalau habis subuh langsung Anda tidur, maka Anda kehilangan ini, kan ini contoh, ya. Ada zikir pagi yang akan dijaga dan dibaca pada saat itu. Nah, tapi kalau kondisi memang dia sakit, dia memang dari safar, dia semalaman begadang karena nggak bisa tidur, dia tidur itu jangan dilarang, itu dia istirahat, gitu kan. Kecuali ini sudah menjadi sebuah pola, Anda berikan masukan tadi tentang masalah amalan-amalan yang dianjurkan dilakukan selepas subuh, ya. Kalau masalah nonton bola tidak haram, ya. Olahraga gitu kan. Kecuali memang ada orang yang sudah terlanjur berlebihan, karena olahraga umumnya dibolehkan. Ada sebagian olahraga yang memang tidak dibolehkan gitu kan. Tapi umumnya setahu saya olahraga bola itu dibolehkan oleh para ulama, jadi nggak masalah. Cuma kalau dia begadang ini jadi masalah. Harusnya jangan begadang hanya untuk acara-acara seperti ini, ya. Karena ada larangan untuk begadang pada hal-hal yang selain berbau agama. Tapi apakah berdosa? Saya tidak katakan berdosa. Ibu tidak punya hak untuk bertanya itu. Berapa gaji kamu, berapa pendapatannya? Ibu tanya berapa uang di rekening. Apa urusannya ibu sama semua itu? Nggak ada sama sekali. Saya bicara dalam lingkup agama Islam, gambaran Islam. Ibu punya hak apa? Nafkah. Apa itu nafkah? Ibu makan, ibu minum, pakaian ibu ditanggung sama dia. Rumah ibu, transportasi semampu suami. Udah, selebihnya jangan ikut campur. Kecuali suami yang libatkan. Saya mengatakan ini, saya baru dapat proyek sekian, saya ada tabungan sekian, ya. Ada keperluan nggak misalnya? Oke, silakan Anda baru bahasakan. Karena itu harta suami, bukan hak Anda.
Sebagaimana suami juga tidak punya hak untuk mengetahui berapa rekening uang, ada uang di rekening istrinya. Tidak ada urusannya. Saya sampai hari ini belum pernah saya tahu berapa isi rekening istri saya. Dan saya tidak pernah mau tanya, tidak perlu saya tanya itu. Bagi saya nggak penting gitu. Itu urusan dia, hak dia, urusan dia. Kecuali memang uang nafkah yang saya berikan, maka itu wajib bagi mereka untuk melaporkan. Itu karena itu hukum syar'inya. Dia tidak boleh tidak menyampaikan gitu kan. Kalau ada sesuatu, karena kita berikan nafkah misalnya untuk kebutuhan ini, lalu dia mengeluarkan untuk sesuatu yang lain, dia harus membahasakannya. Tidak boleh langsung itu mengambil langkah gitu. Nah itu, tapi selain daripadanya tidak ada urusan. Tidak bisa saya mengatakan pada istri saya pada saat dia dapat warisan, nih kamu kan sudah 10 tahun saya biaya ini, udah warisan itu dibagi 2, gak ada hak saya sama sekali. Nah begitu juga sama. Ibu masih punya hak dari suami, suami gak punya hak dari harta istri. Tapi ibu masih punya, itu hak nafkah. Selain daripada itu ibu tidak punya hak. Dan itu dikhawatirkan pasti akan membuat masalah. Dan kalau suami Anda fasik, jauh dari agama, dia bisa berbohong. Daripada ribut sama Anda, dia sebutkan sembarangan saja jumlahnya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Atau kalau dia bertakwa sama Allah, dia tidak akan bicara. Dia tidak mau Anda tahu. Anda juga bisa tersinggung. Kok tidak jawab? Oh rahasia-rahasia ya. Karena jadi masalah. Lalu untuk apa? Untuk apa teman-teman sekalian? Loh kita dari suami itu jadi istri hanya sampai ajal datang kok. Setelah itu kita menuju ke surga abadi. Untuk apa kita buat masalah dalam hidup kita? Tugas kita hanya sampai kita mati. Kalau kita sudah mati, selesai. Pertama sekali saya akan jawab penanya ini, atau saya mulai dengan mendoakan semoga Allah memberikan hidayah suami ibu ya, sehingga dia bisa mendirikan sholat, karena ini adalah rukun Islam yang kedua. Ini bukan pilihan tapi ini kewajiban, sholat 5 waktu. Semoga Allah insya Allah berikan hidayah. Saya jawab pertanyaan ibu di sini. Sebelum saya masuk ke inti pertanyaan, inti jawaban dari pertanyaan Anda, saya akan titik beratkan dulu kalimat Anda mengatakan padahal latar belakang keluarga saya, suami saya adalah berpakaian syar'i. Ini bukan tolak ukur. Penampilan seseorang bukan jadi tolak ukur. Berapa banyak orang yang sudah memelihara sunnah Nabi SAW, jenggot misalnya, tapi juga dia melakukan kesalahan-kesalahan. Ada orang yang sudah sholat dan di saf pertama, tapi juga masih menipu. Ya. Jadi bukan itu jadi tolak ukurnya, tapi perbuatan realita dia di lapangan gitu. Memang sih kalau orang tidak sholat itu sudah cukup untuk menjadi tolak ukur buruk dalam segala hal gitu. Karena sholat ini hubungan antara kita dengan Allah SWT. Kalau dia sudah tidak jaga sholat yang merupakan Allah wajibkan, dan itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga, atau dia akan masuk ke neraka kalau dia tinggalkan. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan al-ahdu alladhi bainahum tarku as-salah wa man taraka faqad kafar. Perbedaan dasar antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Maka nggak boleh sama sekali meninggalkan, apalagi amdan, secara sengaja, tahu hukumnya gitu. Bukan ada udzur, bukan karena ketiduran, bukan karena hilang akal misalnya. Maka itu tidak boleh. Baik, kita masuk ke inti pertanyaan Anda, yaitu suami tidak sholat. Apakah boleh saya berpisah, mengajukan perceraian, sementara saya sudah nasihatin, tapi saya malah dikatakan sok suci? Jawabannya boleh, Bu. Sudah boleh. Saya pernah baca fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, untuk ditanya boleh nggak seorang wanita yang suaminya tidak sholat dan dia sudah nasihatin tapi suaminya tidak mau dengar untuk mengajukan perceraian, kata beliau boleh. Karena itu sudah berhubungan dengan sholat, ini bukan main-main gitu. Kalau masih masalah hal-hal yang lain, yang masalah teknis lapangan yang bisa diperbaiki, mungkin jangan, Anda tidak boleh bercerai. Tapi kalau sudah tidak sholat dan Anda sudah nasihatin di sini, dia tidak mau dengar, maka Allah alam sudah boleh. Tapi tetap anjuran ulama adalah coba berdoa dulu, coba menasihatin dulu. Kalau tetap dia tidak mau tahu, ya sudah, Anda lebih baik jangan habiskan umur Anda dengan orang seperti ini yang tidak mau tahu. Baik. Di sini kita lihat dulu ya, masalah ibu membantu ekonomi keluarga ini seperti apa. Sebenarnya kan itu tidak ada, bukan kewajiban ibu. Kewajiban ibu justru mengurus anak itu. Ya.
Kalau memang suami misalnya sudah berusaha bekerja, cari nafkah, dan dia memang tidak punya income kecuali sangat kecil, mungkin hanya bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri misalnya. Harusnya uang bulanan di rumah itu 5 juta, dia cuma bisa datangkan 500 ribu. Itu mungkin hanya kebutuhan dia sendiri, tidak bisa gitu. Sehingga si istri membantu bekerja. Dengan membantu bekerja, istri punya gaji lah yang bisa digabungin gitu kan. Dan ini karena istrinya sendiri yang mau melakukan dan dikuatkan dengan permintaan suami, dan itu pun pekerjaannya harus tidak ada sesuatu yang haram di situ. Maka itu boleh. Tapi perlu digarisbawahi dan Anda ingatkan suami kalau Anda bukan punya kewajiban untuk itu. Di saat suami sudah punya pendapatan dan cukup untuk kebutuhan, walaupun pas-pasan, nggak ada kewajiban. Anda harusnya bisa ya mengurus anak itu, karena itu kewajiban. Kalau Anda mau jalankan apa yang suami inginkan, tetap bekerja, dan Anda tidak mungkin lepaskan anak sendirian dan Anda mau titip semua orang tua Anda, dia juga nolak, ya tanya kepada dia, solusinya apa kira-kira? Lalu anak ini siapa yang mau urus itu? Tidak mungkin dibawa ke tempat kerja. Biarkan dia yang memberikan solusi kepada Anda. Itu yang kami sarankan, Allahu a'lam. Ya. Tapi ingatkan dia 2 hal. Ya. Yang pertama tadi, ya, kalau dia tidak punya, Anda tidak punya kewajiban bekerja, justru anak ini yang wajib. Dan Anda bilang, berapapun gaji yang dimiliki oleh yang kamu dapatkan, misalnya bilang sama suami begitu, saya siap kok, kita kelola sama-sama aja, secukupnya. Yang penting anak ini tidak terbengkalai. Yang kedua, kalaupun dia bilang enggak, tetap harus kerja, misalnya, karena bisa membantu ekonomi keluarga segala macam. Oke, anak ini siapa yang jaga? Nah, ini tanggung jawab kita sama, nggak bisa sembarangan gitu. Kalau mau cari pengasuh, pengasuhnya belum ketemu. Dan pengasuh ini umumnya sulit untuk dijadikan sebagai pengganti ibu ya. Kayaknya nggak bakal mungkin ada baby sister atau pembantu rumah tangga PRT yang bisa menggantikan posisi ibu. Itu mustahil sekali gitu. Sangat tidak mungkin. Ya, karena mereka umumnya kalau berpendidikan tinggi tidak mungkin mau jadi PRT. Nggak mungkin mau jadi pengasuh anak gitu ya. Jadi mereka ini hanya sekitar membantu si ibu. Kayak misalnya ibu lagi sibuk masak, terus anaknya lagi butuh digantiin popoknya misalnya, maka dibantu oleh pengasuh anak mungkin. Tapi kalau untuk dilepaskan pendidikannya itu nggak mungkin. Baik, jadi gini, semua orang sebenarnya didakwai sama ya. Dan kita tidak usah khawatir tentang masalah dakwah Islam ini. Dia benar dan tidak akan pernah Islam itu salah selama Anda sampaikan dengan dalil yang benar gitu. Hanya saja dalam menyampaikan dakwah, mendakwahi orang tua, mendakwahi siapapun teman-teman sekalian. Yang pertama, kita harus punya ilmunya dulu. Apa yang kita ingin bahas, kita harus punya ilmunya. Kalau Anda tidak punya ilmunya, Anda jangan tegur. Jangan masuk dulu ke bab mendakwahi, gitu kan. Kalau Anda sudah baca tentang apa yang ingin Anda bahas, ya, Anda sudah punya cukup, Anda merasa ilmu di situ, di poin itu saja, di bahasan yang sedang mau dibahas, gitu. Baru Anda mulai bicara. Yang kedua, Anda dalam berdakwah ini skala prioritaskan hal yang besar, yang paling besar dulu. Kayak misalnya orang tua kita tidak sholat, sama orang tua kita misalnya menggibah, gunjing orang. Anda dahulukan sholatnya dulu. Dan lebih besar daripada urusan gibah. Walaupun memang gibah juga adalah dosa besar gitu. Atau menggunjing orang. Skala prioritas gitu. Yang ketiga, Allah SWT menggambarkan tentang metode berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah hai Muhammad di jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berbicara pada waktu yang tepat, media yang digunakan tepat, ya. Wal mau'izatul hasanah, dan diingatkan dengan peringatan-peringatan yang baik. Misalnya orang tua kita tidak sholat, kita dahulukan dulu membacakan keutamaan sholat. Dapat apa sih kalau orang sholat? Kalau betul-betul sudah nolak, baru kita masuk ke ancaman. Jadi jangan di awal kita berdakwah kita sudah menyampaikan orang kalau nggak sholat masuk neraka, nanti dibakar, nanti begini dan begitu. Bukan. Tapi orang sholat dapat apa sih? Supaya orang lebih termotivasi untuk mengerjakan. Ya.
Kemudian Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berbicara, ya, berdebat sama mereka maka dengan cara yang baik. Ya. Artinya bukan ribut-ribut, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, tapi murni untuk menyampaikan kebenaran gitu. Dan yang terakhir, fahami teman-teman sekalian, dakwah itu sifatnya penyampaian, bukan penerimaan. Jadi kalau kita sudah sampaikan, sudah selesai. Lepas tanggung jawab kita di sisi Allah SWT. Walaupun cuma baru satu kali kita sampaikan. Ini poin penting ya. Nah, banyak orang berdakwah kecewa karena dia targetnya penerimaan. Apa yang dia sampaikan harus diterima. Itu enggak harus. Itu keliru kalau dia faham seperti ini. Ya. Jadi sampaikan saja. Dia terima tak terima itu bukan urusan kita. Nabi Ibrahim AS mendakwai ayahnya Azar, tapi tidak mau dengar sampai meninggal dalam keadaan kufur. Jadi, Nabi Muhammad SAW mendakwai pamannya Abu Talib, tapi tidak mau dengar sampai meninggal dalam keadaan kufur. Dan seterusnya, Nabi SAW mendakwai juga orang-orang lain banyak ya. Paman beliau Abu Lahab ya, juga sama. Anda sebagai istri pertama atau Anda posisi istri kedua. Ya. Ini saya rincikan, kalau istri pertama Anda berikan peluang untuk suami lakukan, tapi tentu dengan syarat-syarat syariat. Dia sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Pada saat suami saya bicara saya ingin poligami, baik duduk baik-baik. Apa sudah paham poligami itu seperti apa? Syarat-syaratnya ya, harus adil pembagian ya, malam, nafkah harus sesuai dengan sepakati kalau malam ya. Kemudian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan. Apa ini sudah bisa dipenuhi gitu? Sudah, oke. Ya, langkah selanjutnya, calonnya siapa nih? Harusnya mukminah, muslimah, bukan orang dari diskotik, dari bar, dari pinggir jalan. Orang yang kira-kira pada saat bergabung dengan rumah tangga ini jauh lebih baik. Sudah, oke. Sekarang Anda, kira-kira yang membuat Anda masih berat menerima di poligami apa? Anda bahasakan. Pernah ada orang datang kepada saya konsultasi, kemudian dia suaminya izin poligami, ya, kemudian dia mengatakan dia masih berat lakukan. Dia masih berat untuk menerimanya gitu. Lalu saya tanya, apa yang jadi beban ibu? Dia bilang, beban saya, Ustaz, saya takut suami saya berubah dan meninggalkan saya. Saya bilang, baik, duduk bicarakan sama suami. Bilang, dalam hati saya ini perasaan kalau nanti Anda menikah ini, Anda tinggalkan saya, Anda berubah dengan saya. Biarkan dia yang jawabkan, dari dia itu jawabannya. Oh enggak, saya tidak akan berubah, saya akan begini begitu. Oke, Anda mau lebih tenang, buat surat tertulis. Ya, tulis saja gitu. Kalau suami mengatakan saya kalau menikah lagi saya tidak akan gini dan tidak akan begitu. Oke. Selanjutnya Anda Pak minta ketemu sama calonnya dia. Mana calonnya? Kita duduk sama-sama. Karena ini akan bergabung dalam satu rumah tangga. Ada walinya si perempuan itu supaya suami Anda juga ketemu. Ya. Ada mahramnya. Ada dari situ Anda tahu ditanyakan, ini suami saya mau poligami dan Anda yang dipilih. Bilang sama perempuan itu. Ini rumah tangga kami sudah berjalan baik, tidak ada masalah. Ya, sekarang Anda akan bergabung. Benar nggak suami saya mau melamar? Oh benar, baik. Ya, bagaimana sekarang Anda menyikapi rumah tangga ini? Sudah tahu belum poligami itu? Tanya lagi pertanyaan. Ada pembagian malam, ada ini, ada itu, ya, ada nafkah, ya. Dan kemudian juga saya tidak mau rumah tangga saya yang sudah saya bangun bersama-sama suami 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Kemudian rusak gara-gara Anda masuk saja. Bagaimana Anda memberikan saya ketenangan? Dengarkan dari perempuan itu. Ya. Oh iya, saya masuk sini, saya tidak akan mengganggu, saya ingin membantu, saya ingin cuma bersatu istri, saya ingin begini dan begitu. Oke, baik, bisa ditulis nggak? Tulis, oke, tanda tanganin. Udah. Setelah itu Anda istikharah, suami juga istikharah. Tenang, melangkah saja. Tidak usah khawatir. Dengan niat karena agama, gitu kan. Kalau posisi Anda sebagai istri yang kedua, istri yang ketiga, istri yang keempat, Anda akan bergabung dengan rumah tangga yang sudah ada, maka saran saya tentunya Anda istikharah ya pada Allah SWT. Kemudian Anda lihat
calon suami Anda ini soleh atau tidak. Karena mau monogami atau poligami, tolak ukur pertama harus soleh dulu laki-laki itu kan. Kalau sudah agamanya bagus, akhlaknya bagus gitu kan, oke, maka tahap selanjutnya Anda tanya dia, ini poligaminya seperti apa nih? Bagaimana selama ini poligami yang sudah berjalan dengan istri-istrinya misalnya? Bahkan dia jelaskan, Anda juga coba baca artikel-artikel, Anda baca buku, Anda minta kesempatan, Anda konsultasikan gitu kan, tentang masalah kehidupan poligami yang sehat. Lalu kemudian Anda simpulkan sama dia, saya dapat poligami terusnya begini. Apa yang jadi beban di hati Anda bahasakan boleh. Tapi tentu tidak berduaan ya. Ada mahram Anda dan Anda bahasakan. Saya ini takut kalau saya masuk nanti saya cemburu dengan istri lain. Bagaimana caranya diobatin kalau saya cemburu? Saya kalau masuk nanti ini saya khawatir saya diganggu oleh istri lain. Mungkin istri Anda yang lain tidak suka dengan saya misalnya. Bagaimana calon suami itu memberikan jawaban? Apa saja di beban bahasakan coba. Kalau semua sudah terjawab, sudah tenang, oke. Nah sekarang Anda melangkah menikah, tapi ingat nikahnya harus ada wali Anda. Kemudian juga Anda memiliki hak yang jelas. Jadi maksudnya di sini tanda kutip bukan disembunyi, ya, karena poligami saya kan tidak menyembunyi. Jadi Anda kalau malam ini ke istri mana, suami Anda ke istri mana dia tahu. Kalau Anda didatangin pun malam itu istri yang lain tahu gitu. Maksudnya tahu kalau malam ini memang malamnya istri lain gitu, dia tahu. Maka itu insya Allah akan baik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.